Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara Al-Quran di surat kedua dari isi Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kata Allah, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Iman, takwa adalah satu kesatuan. Muslim belum tentu dia beriman. Tetapi kalau mukmin beriman, sudah pasti dia adalah orang yang muslim. Maka rangkaian utama dari muslim dan mukmin adalah bertakwa. Puasa kita la'allakum tattaqun, untuk menerpa diri menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang bertakwa ini adalah yang iman, percaya dengan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an inilah Allah sebutkan, Allah sempurnakan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Karenanya membaca Al-Quran menjadi satu keniscayaan. Membaca Al-Quran menjadi suatu kewajiban. Wa qira'atuhu ibadatun. Dan membacanya saja adalah ibadah. Apalah lagi jika kita tahu arti dari Al-Quran ini, lalu kemudian kita renungkan. Sudah kita renungkan, kita tadaburkan Al-Quran ini, kemudian kita amalkan. Maka jadilah kita menjadi seorang mukmin yang kamil, seorang mukmin yang sempurna. Ada seorang yang bertanya, jika tidak bisa membaca Al-Quran, sulit untuk mengucapkan huruf-huruf dari Al-Quran ini, maka kata Rasulullah, ketika sulit untuk membacakan Al-Quran karena belum bisa, maka dia mendapatkan dua pahala. Dua pahala yang didapatkan bagi orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Luar biasa. Apalagi yang sudah bisa. Pahala berupaya untuk bisa membaca Al-Quran. Pahala dia kerja keras. Pahala dia belajar. Luar biasa. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Karena keutamaan membaca Al-Quran tidak hanya pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan sebelum Ramadan pun Al-Quran diperintahkan untuk dibaca. Kenapa? Karena Al-Quran yang mampu menolong kita. Bukan hanya di dunia, tetapi menolong kita sampai keselamatan di akhirat nanti. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran ibaratnya rumah yang selalu terang benderang. Rasulullah sampaikan, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasi rumah kamu, sinari rumah kamu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan dijadikan rumah itu seperti kuburan, sepi, gelap, tidak ada bacaan Al-Quran sedikit pun. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran ini. Dalam hadis tersebut tidak diperintahkan untuk ditadaburi, tidak diperintahkan untuk diamalkan. Memang wajib diamalkan. Karena apa? Al-Quran huwa dusturul mu'minin. Al-Quran adalah undang-undang, petunjuk hidup bagi orang-orang yang mukmin. Akan tetapi di dalam hadis tersebut, iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Baca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang menjelma sebagai penolong Anda pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi. Dia akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi orang yang cinta untuk membacanya. Kenapa demikian? Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran ini secara mutawatir, tidak langsung seperti ini. Ma huwa shifaa'un, sebagai pengobat, sebagai penyembuh, wa rahmatun, sebagai rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Memang Al-Quran ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Karenanya Ramadan adalah tempat kita untuk memanen amal. Ramadan adalah tempat kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ramadan adalah tempat kita untuk banyak mengkhatamkan Al-Quran, sehingga Quran ini akan datang kepada kita dan menjelma sebagai penolong abadi kita di yaumil qiyamah nanti, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.